Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ramadhani dengan NIM I0224064. Saya Sabil Asyar Dejani Wibisono dengan NIM I0224052. Di sini kami membuat video tentang tema yang kita ambil, yaitu kompatibilitas Islam di dunia modern. Masa modern bagi dunia Islam dimulai dari 1800 Masehi sampai sekarang. Menjelang awal masa modern, umat muslim di berbagai negara telah menyimpang dari ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Tetapi, dari ajaran-ajaran Islam yang menyimpang tersebut mendorong lahirnya tokoh-tokoh baru yang berusaha untuk menyadarkan umat Islam untuk kembali ke jalan yang benar. Selanjutnya adalah tanggapan dari orang yang kita wawancarai sebelumnya. Perkenalkan, saya Lutfi dari arsitektur. Saya punya tugas mewawancarai tentang yang bertema kompatibilitas Islam dengan dunia modern. Di sini dengan siapa? Saya dengan Firman. Saya dengan Daru. Oh ya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Islam mengikuti perkembangan zaman di dunia modern? Menurut saya pribadi sih, untuk agama Islam itu sebenarnya tetap selalu relevan ya, bahkan hingga di akhir zaman, karena memang barat kita kan berlandaskan Al-Quran, itu sudah yang harus kita yakini sebagai kitab kita hingga akhir zaman. Dan untuk Islam sendiri, hingga biar tetap relevan tuh sebenarnya kita kan dalam Islam ini kan kita ada ahlinya lah bahasanya, kita ada ustadz gitu. Ustadz itu juga mempelajari ilmu-ilmu yang dimana ilmu-ilmunya itu tetap yang dipelajari oleh ustadz-ustadz itu, bagaimana Islam itu tetap eksis di zaman sekarang lah. Tinggal kita sendiri aja bagaimana kita mengikuti ustadz-ustadz tersebut yang sekiranya kita cocok, agar ibarat kita hidup di era modern tapi kita tidak lupa juga dengan agama kita. Kalau saya Kalau dari Mas Darul, Kalau menurut saya sependapat dengan apa yang dia bicarakan dengan Mas Firman, kalau Islam itu memang selalu relevan dengan perkembangan zaman apapun itu, tentang walaupun masalah ibadahnya apapun itu tetap selalu relevan. Jadi tinggal bagaimana kita sebagai manusia menyikapinya dan apa yang perlu kita hindari dan perlu kita lakukan itu kita harus tahu. kedua, bagaimana pendapatmu tentang cara beribadah di era modern ini? kalau menurut saya, asalkan seseorang tersebut mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, sesuai dengan Sunnah dan Al-Quran, sebenarnya untuk tata cara ibadah sendiri itu seharusnya itu tetap sama dari zaman Nabi hingga sekarang. Mungkin kalau misal kita lihat perbedaan antara suatu golongan, cuma perbedaan sedikit masalah kunut atau masalah dan lain, itu kan sebenarnya sudah ada riwayatnya sendiri-sendiri ya. Itu menurut saya tidak ada masalah gitu. Cuma kalau misal emang ada perbedaan yang signifikan lah, hal tersebut yang menurut saya memang salah lah. Mungkin itu sudah oknum-oknum yang sudah melenceng menurut saya. Cuma kalau misal perbedaan yang minor seperti kunut dan lain, itu menurut saya kan ada dalil masing-masing yang memperkuat itu, jadi tidak masalah perbedaan tersebut. Cuma secara overall sih, asalkan seseorang tersebut mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti sunnah dan Quran, seharusnya sih untuk masa ibadah tetap sama ya, dari zaman Nabi hingga sekarang. Mas Darul, Kalau masalah ibadah ya, memang ibadah itu harusnya dari dulu sampai sekarang memang sama. Memang udah ada kayak patokannya, memang Al-Quran itu satu-satunya sumber ibadah kita. Tapi kalau untuk zaman sekarang mungkin kalau berbeda itu cara beramal atau bagaimana cara kita menerapkan amal-amal seperti ya, kayak mungkin kita bisa melalui media sosial berbagi apa nilai-nilai positif itu kan. Mungkin kalau amal itu mungkin bisa mengikuti zaman, tapi kalau ibadah itu ya memang sudah ada aturannya seperti itu, dan ada dalilnya seperti itu, memang harus kita lakukan ya sesuai aturan. Terima kasih wawancara dari kami. Maaf mengganggu waktunya. ya. Jadi kesimpulannya adalah agama Islam masih kompatibel dengan dunia modern selama umat tetap menggunakan dasar ajaran Islam dan Al-Quran dan hadis yang tidak dirubah-rubah.
Berbagai cara beribadah dalam Islam juga seharusnya tidak berubah seiring perkembangan zaman karena sudah ada dasar ilmu yang jelas dan tetap. Walaupun mungkin akan ada kesalahpahaman dalam pengertian Al-Quran atau hadis tersebut karena perbedaan pemahaman umat Islam di dunia modern. Kita bisa menghindari kejadian tersebut dengan belajar melalui tokoh-tokoh pembaharu tersebut sebagai patokan ajaran Islam yang benar di dalam perkembangan zaman ini. Jadi, dengan mengikuti tokoh-tokoh dan Al-Quran hadis, agama kita tidak bercampur dengan ajaran-ajaran yang menyimpang.